Sebelum masuk ke videonya, buat yang baru mampir di channel ini atau yang mampir lagi ke channel ini, gue ucapkan selamat datang atau selamat datang kembali di Modal Nekat Channel. Dan seperti biasa, gue mau share sekaligus titip konten di channel ini. So, ini dia, silahkan disimak videonya. Oke, jadi untuk di konten kali ini, jadi sedikit berbeda mungkin dari konten gue yang sebelum-sebelumnya. Kalau bisa dibilang ini konten daily vlogan gue lah. Aktivitas gue di pagi hari, dari mulai ngecek piaraan-piaraan gue, ya terutama ini piaraan ikan mas koki gue. Gue mulai dari akuarium yang ada di depan kamar gue ini. Ini isinya cuma 3 ekor indukan ya. Yang red cap ini atau yang pala merah ini dia jantan, yang ini betina, ini juga betina sih. Tapi kalau ini sebenarnya ini bukan indukan yang gua beli. Kalau yang dua ini gua beli di online sama di toko ikan. Kalau ini justru nih hasil anakannya, sebenarnya hasil anakan dari indukannya yang ini, si betinanya. Tapi jantannya bukan yang ini. Video ternaknya itu udah gua buat juga. Nah, hasil anakan yang paling gede ini ukurannya ini udah segini. Sekarang yang udah jadi indukan juga ini, karena kemarin itu sebenarnya dia udah nelor juga, tapi gak gua tetasin sih ya, karena dia tiba-tiba itu nelornya tuh gak disiapin lah, jadi udah nggak keburu karena udah dimakanin lagi. Makanya ini gua pisah anakan ikan koki ini dari anakan ikan koki yang lain ya. Dan dia pertumbuhannya yang paling cepet ini tuh usia 5 atau 6 bulanan gitu ya, ya antara segitulah. Jadi kalau pagi ini gue biasanya ngasih makan ikan koki gue ini, ya sebenarnya gue juga pakai ini food timer ya, cuman kadang-kadang gue suka pengen ngasih manual. Ini gue kalau ngasih manual, biasa gue ngasih makan ikan koki gue ini, indukannya. Kalau gue mau ngasih manual tambahan supaya pertumbuhannya lebih cepat lagi ya, biarpun ini udah indukan tapi untuk ukuran ini belum maksimal, masih bisa tumbuh ya. Terutama yang 2 ekor itu juga dia pertumbuhannya walaupun lambat masih bisa nambah, kecuali kalau yang anakan tadi itu pertumbuhan masih cepat. Gua nggak hanya ngandelin food timer aja di sini, ngasih makan ditambahin dengan manual juga. Jadi dalam sehari itu gua ngasih makan ikan-ikan ini bisa 5-6 kali. 3 kali dari food timer, gua ngasih manual kalau lagi di rumah 3-4 kali. Ya 5-6-7 kali lah dalam sehari itu. Ya ini untuk akuarium gue yang pertama. Kita sekarang ke depan. Nah, sekarang ini udah di depan rumah gue di teras. Nah, gue bahas sedikit dulu akuarium ini. Ukurannya nih sebenarnya kalau dari ujung ke ujung 120 kali 45, lebarnya tingginya 40. Tapi ini 120 ini jadi kepotong, samping-sampingnya nih kepotong 10 cm kiri kanan. Jadi ini semeter untuk akuariumnya. Akuariumnya ini alasnya gue pakai granit 2 biji nih digabung. Di tengahnya ada sambungan tuh, ini kaca 3 mili untuk nyambung granitnya itu. Ketebalan kaca keliling 5 mili, cuman bagian depannya aja nih 6 mili. Ya ini untuk filternya nih. Filternya gue cuman pakai box filter kayak gini. Ini 2 double. Ini isinya atas biofoam, di bawah biofoam itu jaring nelayan, terus batu apung pecahan genteng. Nah, ini akuarium ini sekarang isinya ini juga anakan ikan mas koki gua. Untuk anakan ikan mas koki ini bibit dari pemijahan yang udah gue share videonya. Nah, inilah sekarang ukuran anakannya udah gede-gede kayak gini. Kalau teman-teman yang ada yang udah pernah nyimak video cara pemijahan gua, nah ini ya, untuk update hasil anakannya sekarang udah segede-gede gini. Dan ini nggak seberapa sih, cuman sedikit yang gue simpen di sini. Sebagiannya nanti ya akan gue kasih lihat, gue simpen di kolam. Nah, karena tadinya ini baru-baru ini sih gue isi anakan ikan koki ini. Sebelumnya itu dulu kan sempat dipakai tempat mijahin juga di sini ya. Nah, setelah dipakai mijahin, sempat gue pakai untuk ngegedein juga anakan ikan mas koki ini. Tapi karena ini posisinya outdoor, di akuarium ini tuh lumut, pertumbuhannya cepet banget. Pernah ini tuh sampai dia jabrik banget, si lumutnya tuh gondrong banget ya. Terus gue
ngelihatnya gimana gitu, kalau terlalu jabrik, terlalu gondrong lumutnya, lama-kelamaan gue capek sendiri karena harus rajin-rajin ngebersihin, terutama kaca bagian depannya. Nah ceritanya gue karena ada ikan nila, gue piara juga ikan nila di kolam. Karena waktu itu di sini di akuarium ini lumutnya itu udah banyak, gue taruhlah ikan nila untuk ngemakanin lumut di akuarium ini gitu, daripada gue bersihin manual, capek juga dengan lumut segitu. Dan kalau dipikir-pikir sayang juga sih kalau bisa dimakan sama ikannya, ya udah mendingan gue kasih ke ikannya aja. Nah ceritanya setelah diisi ikan nila itu, gue lanjutin lagi untuk diisi sekarang dengan anakan ikan mas koki ini. Nah makanya ini filternya masih pakai yang bekas gue piara, naruh ikan nila di sini, jadi cuman kayak gini doang. Nanti sih nextnya gue ada rencana ini mau diganti lagi ke filter talang. Kayak pertama dulu gue naruh filter di akuarium itu pakai filter talang atau top filter, tapi ya nantilah karena masih nyari-nyari referensi juga. Nah, sekarang kita lanjut yang ada di kolam. Nah di kolam ini sisanya ini juga anakan hasil ternakan ikan mas koki gue ini. Ini masih ada sekitar 100 ekoran kurang lebih lah. Seperti yang tadi gue bilang, dulu itu awalnya ini tuh kolam nila, tapi gue ada satu kejadian waktu itu di tempat temen gue. Ini kan awalnya di tempat temen gue anakan ikan mas koki ini ada di sana kolam ya. Nanti kita ke sana untuk nge-review juga kolamnya. Nah tadinya ikan-ikan ini tuh ditempatin di sana, tapi suatu hari gue ada kejadian yang cukup bikin nyesek ya buat gue. Anakan ikan ini sebagian kena jamur mati, sampai ada kisaran 30 ekoran lah kurang lebih. Itu tiba-tiba aja kena jamur kayak gitu. Dari situ gue kepikiran untuk tukar tempat. Yang tadinya di sini ikan nila, gue bawa ke sana ke tempat temen gue, dari tempat temen gue. Anakan ikan mas koki ini gue bawa ke sini, gue tempatin di sini. Terus di sini nih ada tanaman kangkungnya nih di atas nih. Jadi gue iseng-iseng ada bibit tanaman kangkung yang bentuknya itu dari biji, dari bokap gue sih, karena dia sering ngoprek-ngoprek hidroponik. Akhirnya gue iseng-iseng nyoba nanem di sini, ternyata numbuh. Ya ini baru aja dipanen sama tante gue, karena ini 2 minggu atau 3 minggu aja udah subur banget sih. Udah bisa dipetik-petikin, lumayan lah, bisa buat sekali makan ya, sepiring dengan kangkung segini. Dan ini cukup subur karena mungkin ada pupuk tambahan dari kotoran-kotoran si ikan ini. Jadi ini kan kesini ada aliran air nih. Nah, ini gue cabang dari keran itu. Ini dari sumbernya dari pompa ini, dari bawah ini, dari kolam. Jadi ini kesini nih filternya nih, tong ini yang biru ini. Terus outputnya dia 2, satu ini yang mengarah ke output sana tuh, yang itu, satu lagi yang ini outputnya. Nah di dalam tong biru itu isinya untuk media filternya ada biobal, batu apung, pecahan genteng, jaring layan, biofoam. Dan karena awalnya ini filternya untuk nila itu, jadi filternya itu dia gue bukan sistem wet and dry, jadi filter yang terendam semua. Tapi ya di sini cukup lumayan sih, aman sampai sejauh ini, walaupun filter terendam semua. Cuman paling ya gue ngatur dari durasi ngasih makan aja sih ya, intensitas. Kalau di kolam ini biasa gue paling sehari ini 3 sampai 5 kali lah ya, dengan porsi sedikit-sedikit. Biasa gue ngasih segini nih. Ntar kalau udah habis ya, kalau kebetulan pas gue lagi di rumah pengen lagi ngasih makan ya, kayak gini lagi gitu. Jadi jangan terlalu banyak kalau ngasih makan ikan koki itu ya. Maksudnya gini ya, sekali ngasih makan itu lebih baik porsi sedikit tapi cepet habis, daripada langsung sekalian banyak tapi nyisa. Nah itu yang akan bikin ke filter itu cepet kotor. Jadi ini sisaan anakan ikan mas koki gua di kolam seginilah, kurang lebih 100 ekor. Ini sisanya yang sekarang ukurannya paling kecil itu ya 5 sentian lah. Mungkin ada beberapa yang masih di bawah 5 cm, tapi nggak banyak.
ukuran paling besarnya ini udah ada yang masuk 7 sentian. Nanti di tempat temen gue juga masih ada sih, tapi ya sedikit, paling juga nggak sampai 20 ekor di sana tuh. Oke lah, daripada lama-lama lagi, kita sekarang lanjut aja ke tempat temen gue untuk nge-review kolam dan ikan-ikan yang masih ada di sana. Tempat temen gue ini nggak begitu jauh, masih satu kompleks sih sama gue, cuman beda blok aja, beda blok rumah. Nah, ini gue udah di tempat temen gue. Jadi di sini yang pertama gue kasih lihat ke temen-temen kolamnya dulu nih. Nah, ini seperti yang gue bilang, karena kolamnya ini gue habis tukeran tempat. Yang sebelumnya ini tadinya anakan ikan mas koki, makanya ini kolam nila. Di sini ada mushroomnya. Mushroomnya ini gue bikin dari output filter. Jadi ini filternya nih. Filternya 2 ember ini, 2 ember bekas cat ya, ukuran 25 kilo. Isi medianya ini biologisnya full batu apung dua-duanya. Di atasnya mekanisnya ada jaring nelayan, green course, sama biofoam. Seperti yang tadi gue bilang, kalau ini justru kebalikan, sistem filternya dia wet and dry karena bekas anakan ikan mas koki. Cuman karena kemarin ada musibah itu ya, akhirnya gue tukar. Ya udahlah, ini biarin aja untuk filter, tetap gue biarin kayak gini. Nah, ini gue akan coba kasih makan ikan nilainya. Oh, udah kasih makan. Serunya piara ikan nila kayak gini. Tapi ini sih ikan nila cuman buat konsumsi aja. Jadi kalau pengen goreng, pengen dimakan, orang-orang rumah pengen, udah tinggal serok aja. Sama di situ sebenarnya ada guramenya satu, ya, gurame soang, gurame yang hitam. Cuman karena airnya hitam juga jadi nggak kelihatan. Mana nih? Nah, ini dia nih. Nah, ini tuh gurame ini, dia yang paling gede. Gue beli dari ukuran 3 jari. Ini udah ada setahun setengah lah, ukuran segini itu, dari 3 jari sampai ke ukuran segini. Ya, kalau gurame memang pertumbuhan dia agak lama ya. Sekarang sini nih akuarium yang masih ada sisaan anakan-anakan ikan mas koki gua. Ntar gue nyalain dulu. Nah, biar lebih enak ngeliatnya. Nah, ini ada isinya tinggal 2 ekor gue taruh di sini karena kan sebagian udah gue angkut ke rumah, yaitu terutama yang rapih-rapih lah, yang bagus-bagusnya. Nah, yang ini tuh 2 ekor ini sebenarnya dia apa ya, kalau bisa dibilang cacat, tapi cacatnya yang punya keunikan menurut gue. Sayang sih kalau gue kasihin atau dibuang gitu, biarin gue mau gue piara. Karena uniknya gini, ini dia jenisnya rostal, cuman sirip dayung belakangnya nih nggak ada. Sama ini juga dia badan ryukin, sirip dayung belakangnya juga sama, ini nggak ada nih. Dan dia warnanya ini benar-benar pure snow white, putih semua, nggak ada bocor merahnya. Kalau ini oranda red white ya, tapi warnanya agak pucat karena ini kan kurang sinar matahari. Jadi ya kayak gini lah, apalagi di akuarium gitu. Jadi dua ikan ini tuh meskipun cacat tapi spesial buat gua. Apalagi ini hasil ternakan sendiri. Nah, sekarang kita lanjut bagian sebelahnya nih. Ini isinya masih sama, hasil ternakan gue juga. Kalau bisa dibilang mayoritasnya ini snow white, tapi ada beberapa sih yang bocor sedikit-sedikit nih, kayak ini, yang ini ya, ekornya tuh ada merah-merahnya, jadi masuk kategori red white mungkin ya. Sisanya ini red white yang sisanya snow white, yang bener-bener snow white, putih semua. Sengaja gue tempatin di akuarium ini karena kalau untuk warna snow white kan gimana, walaupun di kolam dengan di akuarium ya sama aja karena putih gitu ya, jadi nggak akan takut pudar atau pucat. Makanya ini juga dari ukuran kecilnya sampai seukuran segini, gini-gini aja warnanya. Untuk yang tengahnya, yang bawah ini lagi gue kosongin dulu karena ya ikannya udah pada gede-gede dan ini belum ada mesinnya nih, karena waktu itu juga ini sempat difungsiin, itu pun juga untuk burayak kan. Burayak sekarang ya gue udah nggak punya burayak, ini dikosongin. Dan yang bawah nih sama, ini juga sebenarnya ini udah ada filternya belakangnya, tapi ini gue kemarin juga kayak karena gue juga mau pulang, terus teman gue ini akhir-akhir ini kerjaannya juga dia lagi sibuk-sibuknya, jadi ikan di sini tuh daripada resiko kan, jadi lebih baik gue kurang-kurangin di sini, gue bawa piara di rumah. Kalau di rumah kan gue
lebih ke inilah, lebih ke kontrol. Jadi untuk yang sekarang ini nila sama sisa anakan koki ya, ini tuh kurang lebih ada, kemarin itu gua seinget gue sih naruh 17, di sini 2 ekor 19 ya, makanya nggak sampai 20 ya. Dan ini kalau yang ini di atas nih kan cana, tapi cana apa ini tuh, asiatica deh kalau nggak salah ya, asiatica ya. Ya kalau cana-cana gue kurang ngerti karena ini punya anaknya temen gue. Teman-teman kalau gue salah mohon dikoreksi aja, tapi kalau gue nggak salah ya ini asiatica. Gue belinya tuh dari seukuran telunjuk, beli ikan ini tuh sekarang udah lumayan gede tuh. Kalau saat gue punya burayak apa waktu awal-awal ternak ya, punya burayak ini, ikan ini cukup bergunanya tuh kadang-kadang namanya ternak itu kan gak semua mulus gitu ya, ada beberapa yang cacat atau misalkan di ukuran kecil tuh ada yang sakit jamuran udah nggak bisa ketolong. Ikan inilah yang jadi pembersihnya gitu, karena daripada dibuang kan sayang, gue kasih ke ikan cana ini ya. Oke, mungkin ini yang terakhir nih ya, reviewan piaraan gue di sini. Aduh, agak susah. Bisa gak? Aduh, masuk. Nah, yang di sini nih, ini isinya anakan ikan nila. Ini gue kasih makan dulu nih ikan nila. Kali aja pada mau, biar kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya, pada nyamperin tuh. Untuk kolamnya ini kolam terpal, ukurannya sama kayak yang kolam terpal tempat ikan nila yang gede-gede tadi, 150 x 50 x 50. Tadinya ini bekas tempat mijahin ikan mas koki gua. Tapi ceritanya ini anakan ikan nila ini gue bukan sengaja ternak ya, sengaja mijahin enggak. Tapi yang waktu ikan nila gue di kolam di depan rumah, kan tadi gue udah cerita ya di awal itu akuarium gue yang di depan itu yang di teras sempet gue taruhin ikan nila untuk ngebersihin lumut. Nah ceritanya saat itu pas gue mau nyerok ikan nila gue itu yang gede-gede mau ditaruh di akuarium, ada satu yang gue serok dia ngeluarin anakan tiba-tiba gitu di apa sih itu namanya, serokannya ya, di jaringnya itu tiba-tiba ngeluarin anakan dan lumayan banyak. Sampai akhirnya gue lihat ternyata pada hidup itu ikannya tuh. Dan gue baru tahu loh ikan nila itu sama juga dengan ikan arwana ternyata ya, dia disimpan di dalam mulut juga anakannya itu gitu, baru dikeluarin nanti sama indukannya. Nah ceritanya karena waktu itu keluar di serokan, langsunglah gue pindahin ke baskom dulu pertama. Dan ternyata benar pada hidup ya, udah pada bisa berenang-berenang ikannya. Nah dari situ gue taruhlah anakan-anakan itu, awalnya ditaruh di tempat yang kecil bekas tempat cacing sutra ya. Gue udah pernah buat juga videonya. Nah cuman karena sekarang kan anakan ikan mas koki gue udah pada gede-gede, udah ya, makannya tuh pelet semua gitu. Jadi tempat nyimpen cacing sutra itu nggak dipakai, sempat gue pakai waktu gue pertama kali nemuin burayak ikan nila ini. Cuman baru 2 harian disimpan. Gue ngeliat kayaknya tempatnya kesempitan kali ya, kasihan anakan ikan nila ini. Nah kepikiran lah gue tempat kolam terpal ini yang biasa gue pakai untuk mijahin, karena gue belum ada rencana untuk mijahin lagi. Sementara gue taruh di sini dulu di kolam terpal ini. Dan ini usianya ini udah sekitar sebulanan lebih lah. Ini usia sebulanan udah segede-gede gini ya, cukup lumayan cepet juga sih kalau menurut gue ya, kalau dibandingkan koki ya. Dan alhamdulillahnya gue ngelihat anakan-anakan ini selama gue taruh di sini tuh belum pernah ngelihat ada yang mati, sehat-sehat semua. Ya mungkin ini sekitaran adalah kali ya 100 ekor lebih. Ya mudah-mudahan bisa tumbuh sampai gede. Ini ya anggap rezeki yang gak disangka-sangka. Karena nggak kepikiran sebelumnya untuk sengaja ternakin ikan nila gue itu tuh yang di kolam tadi yang gede-gede itu hasil beli dari ukuran 3 jari, 4 jari gitu ya. Nah tadinya karena gue mikir awalnya beli cuma untuk konsumsi aja. Nah di sini untuk di bagian filter atasnya nih ya, ini gue pakai talang, tapi ini sih bukan filtrasi sebenarnya. Gue cuman iseng-iseng aja tadi kan yang di depan di rumah gue tuh ada tanaman kangkungnya. Terus gue coba di sini nanem kangkungnya itu tapi dengan model stack gitu. Jadi dari sana gue ngegunting kangkung-kangkungnya tuh, motong, ditanam lah, ditancep-tancepin di sini. Gue kasih media tanamnya pasir malang dengan pecahan genteng. Tapi ternyata dia tumbuh, itu tetap tumbuh. Ininya kangkungnya tuh bahkan sekarang tuh udah panjang-panjang. Cuman ya batangnya kecil-kecil begini kalau di sini ya. Tapi ya udahlah, nggak masalah sih. Ini juga paling juga gue kasih ke ikan nila nih. Kalau kangkung-kangkung yang di sini, ikan nila tadi yang gede-gede, dia doyan juga sama sayuran. Jadi kangkung-kangkung dari sini kalau udah panjang, udah kayak gini, biasa gue potong-potongin. Ini belum gue potong aja, paling nantilah.
Nah, terus untuk mesinnya nih, power headnya itu Amara tipe 1600. Jadi hanya untuk sirkulasi aja, sirkulasi, dan supaya output juga ngehasilin gelembung, tambahan oksigen juga buat anakan-anakan ikan nila ini supaya dia lebih sehat pastinya. Dan ya itu, air juga sedikitnya kesaring sih ya, masuk ke talang ini, dia nyaring juga kotoran-kotoran ikannya gitu, menyerap amoniak. Ya itu tadi ya, jadi daily vlogan gua. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya, banyak mungkin obrolannya muter-muter ya, dialog gua banyak yang kurang dipahami sama teman-teman, masih belajar ya. Tapi intinya gue di sini namanya juga titip file sambil sharing, barangkali ada yang bisa dijadikan referensi buat teman-teman. Ya sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Oke, untuk di video kali ini mungkin gue cukupkan sampai di sini dulu. Semoga ini tetap bisa bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu kembali di video gue berikutnya. Terima kasih and bye-bye.